lagi bersama saya Dita Natania Harefa dalam ruang investasiku. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana persiapan dan pelaksanaan acara rapat anggota tahunan koperasi. Siapa tahu kelak kamu akan mendirikan koperasi dan menjadi pengurus dari koperasi, sehingga kamu mampu memahami dan melaksanakan rapat anggota tahunan dengan baik dan benar. Acara rapat anggota tahunan koperasi dimulai dengan mempersiapkan panitia dan perangkat rapat anggota tahunan. Minimal setengah tahun sebelum rapat anggota tahunan koperasi berlangsung, pengurus sudah harus menyelenggarakan rapat pengurus untuk mengangkat dan menetapkan panitia serta perangkat rapat anggota tahunan koperasi. Di samping itu, pengurus juga membentuk tim penyusunan laporan pertanggungjawaban pengurus serta tim penyusun rencana kerja tahunan koperasi. Baik panitia ataupun tim pengurus harus disahkan melalui SK pengurus. Jika diperlukan, pengurus juga bisa membentuk tim penyusunan laporan tahunan dengan catatan semua aktivitas penyusunan laporan tahunan harus langsung dikontrol oleh pengurus. Beberapa tim dan perangkat rapat anggota tahunan yang harus dipersiapkan yaitu panitia pelaksana, pimpinan sidang sementara, hingga tim notulensi. Panitia pelaksana bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi dari koperasi. Yang paling dasar tentu terdapat bidang perlengkapan yang nantinya mempersiapkan perangkat sidang dan tempat pelaksanaan. Kemudian bidang acara yang akan mempersiapkan dokumen awal seperti rancangan tata tertib dan mempersiapkan dokumen rancangan GBPK, RAPBK, dan juga laporan tahunan. Tim pelaksanaan rapat anggota tahunan yang harus dipersiapkan adalah yang pertama, tim RAPBK atau rencana anggaran, pendapatan dan belanja koperasi, dan RGBPK atau rencana garis besar program koperasi. Dan yang kedua, tim penyusunan LAPTA atau laporan tahunan. Jika diperlukan, bisa juga dibentuk tim ad hoc untuk membahas rencana kebijakan khusus yang akan dibahas pada rapat anggota tahunan. Undangan rapat anggota tahunan. Setiap anggota berhak mendapatkan undangan untuk hadir pada rapat anggota tahunan. Pelaksanaan rapat anggota tahunan sendiri bisa bermacam-macam. Ada yang menggunakan perwakilan atau bahkan dilakukan secara online. Tetapi yang paling banyak saat ini adalah seluruh anggota diundang untuk menghadiri rapat anggota tahunan secara bersama-sama. Pada beberapa koperasi, rapat anggota tahunan bisa dilakukan berhari-hari karena semua hal terkait perencanaan dan kebijakan strategis dibahas secara langsung bersama anggota pada rapat anggota tahunan. Tetapi ada juga koperasi yang memilih membahas perencanaan secara terpisah dan kemudian pada saat rapat anggota tahunan hanya mengesahkan saja. Pilihan paling ideal adalah sebuah kebijakan dibahas langsung dengan anggota, tetapi jika tidak, maka pilihan rapat anggota hanya untuk pengesahan saja juga bisa diambil selama tata cara tersebut diatur dalam ADART dari koperasi. Pelaksanaan rapat anggota tahunan koperasi. Secara umum, urutan acara rapat anggota tahunan yang disertakan dalam panduan rapat anggota tahunan secara sederhana yaitu pertama pembukaan atau seremonial, kedua pembahasan tatip dipimpin oleh pimpinan sidang sementara, ketiga pemilihan pimpinan sidang tetap yang terdiri dari 3 orang di mana masing-masing secara bergantian memimpin sidang, yang keempat pleno laporan tahunan dan pandangan umum anggota, kelima pleno RAPBK dan GBPK atau bisa dipisah sidangnya, keenam pengesahan SHU, ketujuh pemilihan tim formatur pengurus atau ketua tim formatur adalah ketua umum terpilih, kedelapan pemilihan tim formatur pengawas atau ketua tim formatur adalah ketua pengawas terpilih, dan yang kesembilan sidang lanjutan untuk pengesahan pengurus dan pengawas serta pelantikan. Dokumen yang harus ada dalam setiap sidang adalah daftar hadir sebagai bukti quorum anggota notulen. Setiap perkataan yang terucap selama sidang harus direkam dan dibuat laporan notulensi secara tertulis. Setelah tim formatur pengurus dan pengawas terbentuk, maka tim akan menyusun kepengurusan dengan jeda waktu sekitar 1 minggu. Apabila pengurus dan pengawas telah terbentuk, sidang lanjutan dibuka dengan agenda persetujuan pengurus dan pengawas terpilih, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah. Nah, jadi bagaimana sobat belajar? Sudah paham bukan bagaimana persiapan dan pelaksanaan rapat anggota tahunan koperasi?
koperasi. Ternyata sebelum pelaksanaan rapat anggota tahunan, banyak yang harus dilakukan dan dipersiapkan. Jadi, setelah Sobat Belajar melihat dari video pertama Ruang Investasiku hingga video ini yang telah mengupas secara tuntas mengenai perkoperasian, harapannya Sobat Belajar kelak akan bergabung atau mendirikan sebuah koperasi, dikarenakan koperasi menjadi salah satu faktor penentu pertumbuhan perekonomian dari rakyat. Sampai jumpa!